Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Sandriani dengan NIM 22611011215. Saya seorang mahasiswi pascasarjana di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Pekanbaru. Video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen keuangan tentang capital budgeting dengan dosen pengampu Profesor Dr. Teddy Chandra SEMM. Sekarang tentang definisi capital budgeting. Capital budgeting adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi dan memprioritaskan investasi jangka panjang atau pengelolaan modal potensial. Di sini dapat kita lihat ada macam-macam metode analisis capital budgeting. Yang pertama, payback period atau yang disingkat dengan PP. Ada payback discounted period yang disingkat dengan PDP. Yang ketiga, net present value yang disingkat NPV. Yang keempat, internal rate of return atau IRR. Yang kelima, modified internal rate of return atau MIRR. Nah, baiklah, di sini kita coba dulu menganalisis tentang payback period. Di sini ada kasus pertama. Kasus pertama ini ada proyek A dan proyek B, yang mana ini adalah perbandingan antara dua proyek. Dalam kasus pertama ini, WACC-nya ada 10%, reinvest ada 8%. Nah, di sini dapat kita lihat tahun, ada arus kas, proyek A dan proyek B. Awal investnya di sini di proyek A dapat kita lihat 1.000, di proyek B ada 1.000 juga. Di tahun pertama di proyek A 500, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat ada 200. Di proyek B tahun pertamanya 100, tahun kedua 300, tahun ketiga 400, tahun keempat ada 700. Baik, kita coba menghitung payback period proyek A. Nah, di sini tadi awal investnya ada 1.000. Nah, di tahun pertama kita coba mengurangi dengan 500. Hasilnya dapat 500. Di tahun kedua kita coba lagi kurangi dengan 400. Hasilnya 100. Nah, jika 100 kita kurangi 300, ini sudah tidak bisa ya, tidak bisa dikurangi 100 kurangi 300. Jadi tahunnya kita sudah dapat ada 1 dan 2 tahun. Nah, sekarang kita cari lagi bulannya. 100 dibagi 300 dikali 12 bulan. Nah, hasilnya sama dengan 4 bulan. Jadi, kemampuan payback period proyek A sama dengan 2 tahun 4 bulan. Nah, sekarang kita pindah ke payback period proyek B. Nah, di proyek B ini tadi awal investnya ada 1.000. Di tahun pertama kita coba kurangi dengan 100. Nah, maka hasilnya 900. Di tahun kedua
kita kurangi 300, hasilnya adalah 600. Nah, di tahun ketiga kita kurangi lagi 400, maka hasilnya 200. Nah, jika kita bawa lagi ke tahun keempat, maka sudah tidak bisa dikurangi ya, karena 200 dikurangi 700. Jadi kita untuk tahunnya sini kita sudah dapat juga 1, 2, 3 tahun. Nah, ini untuk kita cari bulannya 200 dibagi 700 dikali 12 bulan. Karena dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi hasilnya 3,43 bulan. Nah, 3,43 bulan ini kalau kita jadikan hari, dia adalah 103 hari. Nah, kalau kita jadikan bulan, itu jadinya 3 bulan 13 hari. Jadi, kemampuan payback period proyek B sama dengan 3 tahun, 4 bulan, 13 hari. Nah, kita lihat di sini. Jadi, berdasarkan perhitungan payback period proyek A dan proyek B, dapat disimpulkan bahwa investasi yang lebih baik ada pada proyek A. Karena durasi pengembalian dana lebih cepat daripada proyek B. Berdasarkan perhitungan pengembalian dana, proyek A adalah 2 tahun 4 bulan. Sedangkan pengembalian dana proyek B adalah 3 tahun 3 bulan 13 hari. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke payback discounted period. Sekarang di sini juga kita lihat ada kasus 1. Kasus 1 ini WACC-nya tetap 10%, reinvest-nya 8%. Tahunnya juga ada sampai di sini 4 tahun. Arus kasnya ada proyek A sama proyek B. Nah, ini adalah present value-nya. Yang mana dapat kita lihat di sini di awal invest itu present value-nya ada 1.000, tahun kedua itu present value-nya 454,55, di tahun kedua present value-nya 330,58, di tahun ketiga present value-nya 225,39, dan di tahun keempat ada 136,60. Itu untuk proyek A. Sementara di proyek B dapat kita lihat di sini sudah ada per tahunnya dan present value-nya di invest pertama itu ada min 1.000. Setelah itu di tahun pertama 90,91, di tahun kedua 247,93, di tahun ketiga ada 300,53, di tahun keempat ada 478,11. Nah, di sini kita coba menghitung payback period proyek A. Yang mana tadi awal invest itu ada 1.000 ya, ada 1.000. Nah, di tahun pertama kita coba mengurangi dengan payback present value-nya 1.000 dikurangi 454. 454,55. Nah, hasilnya 545,45. Di tahun kedua, kita coba lagi mengurangi dengan 330,58. Maka hasilnya adalah 214,88. Di tahun ketiga sudah tidak bisa dikurangi,
Jadi untuk tahunnya berarti 1, 2 sudah ada tahunnya. Kita cari lagi sama seperti tadi juga caranya, berarti 214,88 dikali 225,39 dibagi 225,39 dikali 12 bulan. Jadi hasilnya 11,44 bulan. Kalau kita jadikan hari lagi, dia 343 hari. Nah, kita jadikan 343 hari ini sama dengan 11 bulan 13 hari. Nah, jadi kemampuan payback discounted period proyek A sama dengan 2 tahun 11 bulan 13 hari. Sekarang payback period proyek B. Awal invest tadi ada 1.000, di tahun pertama kita coba lagi mengurangi dengan 90,91, hasilnya 909,09. Di tahun kedua kita coba lagi kurangi dengan 247,93, hasilnya 661,16. Nah, yang tahun ketiga kita coba lagi mengurangi dengan 300,53. Hasilnya 360,63. Di tahun keempat kita kurangi lagi. Di sini 478,11. Sudah tidak bisa ya. Jadi kita bagi 360,63 dibagi 478,11 kali 12 bulan. Nah, hasilnya 9,05 bulan. Kalau 9,05 bulan ini kita jadikan hari itu 272 hari. Nah, 272 hari ini adalah 9 bulan 2 hari. Jadi kemampuan payback discounted period proyek B sama dengan 3 tahun 9 bulan 2 hari. Jadi nampak perbandingannya antara proyek A dan proyek B ini. Proyek A tadi ada 2 tahun 11 bulan 13 hari. Sementara di proyek B 3 tahun 9 bulan 2 hari. Jadi berdasarkan perhitungan payback discounted period proyek A dan proyek B, dapat disimpulkan bahwa investasi yang lebih baik ada pada proyek A karena durasi pengembalian dana lebih cepat daripada proyek B. Berdasarkan perhitungan pengembalian dana, proyek A adalah 2 tahun 11 bulan 13 hari. Sedangkan pengembalian dana proyek B adalah 3 tahun, 9 bulan, 2 hari. Sekarang kita lanjutkan ke net present value. Di sini juga dapat kita lihat kasusnya. Juga ada perbandingan antara proyek A dan proyek B. WACC-nya masih sama 10%, reinvest-nya juga 8%. Di sini dapat kita lihat di tahun awal invest, tahun pertama invest itu proyek A masih sama seperti tadi. Present value-nya 1.000. Di tahun pertama present value-nya 454,55, ketika 1.000 dikurangi 500, dia di tahun pertama proyek A itu ada 1.500, di tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 200. Nah, NPV-nya 147,12. Nah, pada present value ada di sini awal invest tuh min 1.000.
tahun pertama 454,55. Di tahun kedua ada 330,58. Tahun ketiga 225,39. Tahun keempat 136,60. Nah, di sini hasil NPV-nya juga 147,12 sama ya hasil net present value di proyek A ini, di proyek A. Sekarang kita lihat di proyek B. Proyek B ada di sini, sudah bisa kita lihat berapa angka-angka yang tertera di sini. Nah, NPV-nya juga kita dapat lihat 117,48, sedangkan present value-nya juga 117,48. Jadi net present value-nya sama di kasus proyek A dan proyek B ini. Jadi, berdasarkan perhitungan net present value, proyek A dan proyek B dapat disimpulkan bahwa investasi yang lebih baik ada pada proyek A. Karena durasi pengembalian dana lebih cepat daripada proyek B. Berdasarkan perhitungan, nilai NPV proyek A adalah 147,12, sedangkan nilai NPV proyek B adalah 117,46. Nah, itu untuk net present value-nya. Baik. Sekarang kita coba masuk ke internal rate of return atau disingkat dengan IRR. Kasus pertama, WACC-nya masih 10%, reinvest-nya 8%. Tahunnya di sini kita lihat awal invest di proyek A masih sama, present value-nya juga begitu. Tahun pertama dia ada 500, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 200. Nah, NPV-nya tadi 147,12. Nah, di sini dapatlah IRR-nya, internal rate of return-nya itu sebanyak 18%. Nah, di sini juga bisa kita lihat present value-nya sudah bisa dilihat. Nah, kita pindah ke proyek B. Di proyek B ini kita temukan di sini dengan NPV 117,48, maka dapat kita hitung IRR-nya, internal rate of return-nya adalah 14%. Nah, jadi berdasarkan perhitungan internal rate of return atau IRR proyek A dan proyek B, dapat disimpulkan bahwa investasi yang lebih baik ada pada proyek A karena durasi pengembalian dana lebih cepat daripada proyek B. Berdasarkan perhitungan nilai IRR proyek A adalah 18%, sedangkan nilai IRR proyek B adalah 14%. Oke, itu untuk IRR-nya. Sekarang kita masuk ke Modified Internal Rate of Return atau MIRR. Di sini kita akan mencoba lagi dengan perbandingan dua kasus dengan proyek A dan proyek B. Kasus satunya adalah di sini antara proyek A dan proyek B. Yang mana WACC-nya itu masih 10%, reinvest-nya 8%. Nah, tahunnya kita lihat di sini kita mau tengok dari mulai invest sampai tahun ke-4. 1, 2, 3, 4.
Di proyek A, kita lihat di sini ada angka sampai ke angka 200. Nah, NPV-nya itu 147,12. Tadi sudah kita dapatkan ini ya. Setelah itu IRR-nya kita masukkan lagi di sini 18%. Nah, present value-nya di sini kita lihat mulai dari awal invest sampai ke tahun keempat. Nah, dapat kita lihat di sini. Tahun keempatnya 136,60. Nah, NPV-nya 147,12. Nah, di proyek A, untuk IRR-nya dapat 18% tadi, sekarang MIRR-nya bisa kita hitung, bisa kita dapatkan 12,83%. Itu untuk proyek A. Sekarang kita masuk ke proyek B. Untuk proyek B, di sini kita lihat ada mulai dari awal invest juga sampai ke tahun keempat. Nah, dapat kita lihat di sini angka-angkanya. Nah, MPV-nya juga kita masukkan 117,48. Untuk proyek B tadi NPV-nya sudah kita temukan, jadi kita masukkan di sini. IRR-nya juga begitu, ada 14%. Nah, MIRR-nya kita dapatkan 12,61%. Present period-nya tadi sudah kita temukan juga sama ya di proyek B ini 117,48. Nah, jadi berdasarkan perhitungan Modified Internal Rate of Return atau MIRR, proyek A dan proyek B dapat disimpulkan bahwa investasi yang lebih baik ada pada proyek A karena durasi pengembalian dana lebih cepat daripada proyek B. Berdasarkan perhitungan nilai MIRR, proyek A adalah 12,83%. Sedangkan nilai MIRR proyek B adalah 12,61%. Nah, di sini dapat kita simpulkan, kita buat kesimpulan tentang perbandingan antara kedua proyek tadi, proyek A dan proyek B. Untuk payback period atau PP-nya, untuk proyek A, payback-nya 2 tahun 4 bulan. Proyek B, payback 3 tahun 3 bulan 13 hari. Nah, kita lanjutkan ke payback discounted period atau PDP-nya. Proyek A, payback 2 tahun 11 bulan 13 hari. Untuk proyek B, 3 tahun 9 bulan 2 hari. Nah, net present value 147,12, untuk proyek B 117,48. Kita lanjutkan ke internal rate of return atau IRR. Proyek A itu kita dapatkan 18%, sementara proyek B 14%. Dan modified internal rate of return atau MIRR-nya 12,83%. Sementara di proyek B 12,61%. Jadi itulah presentasi saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.